Sementara OTW pulang dulu teman-teman. Saya itu pengen, karena sudah dikasih amanah, saya pengen nyari yang terbaik, termudah begitu. Jadi dengan anggaran 130 saya pengen dapat yang di atas 2009. Intinya seperti itu. Kalau dapat ya 2011 2012 lah, atau 2000 minimumnya 2010. Tetapi dengan anggaran segitu yang benar-benar bagus, ternyata belum dapat. Jadi ini harus pulang. Tadi ada opsinya plat E. Kalau saya hitung mutasinya itu, jadi kan tidak mungkin nih kita belikan orang, apalagi cewek yang sudah pasrah dan katanya takut kalau keluar kota kita carikan yang platnya jauh. Belum lagi nanti dia kalau tidak kita sekalian balik nama, bisa jadi dia harus balik nama sendiri ke lokasi sana, kan kasihan. Jadi kalau saya kalkulasikan tadi, memang barangnya bagus, tapi luar kota. Kalau saya total ongkos balik nama dan mutasinya itu sekitar 6,5 juta sampai 7 juta. Jadi jelas out of budget, dan saya nanti ketanggungan proses balik nama juga harus ke luar Jawa Tengah. Nah, kita pulang dulu, istirahat dulu, nyari lagi, berburunya dilanjut besok. Teman-teman, setelah 3 hari mencari, dan itu nonstop dari pagi sampai sore, itu survei unitnya. Akhirnya permintaan mobil yang benar-benar spesifik, yaitu Yaris atau Jazz, wajib matic, wajib warna putih atau merah, dengan budget maksimal 130. Ada satu lagi yang bikin pencarian itu sedikit tricky, yaitu harus setelah 2009, artinya harus tahun muda begitu. Ini tidak mudah. Di seluruh Jawa Tengah saya mencari itu tidak banyak yang bisa saya survei, artinya hanya sedikit pilihan begitu, dan dari sedikit pilihan itu alhamdulillah kemarin cocok dengan salah satu unit Jazz 2009. Yaris 2009. Yaris 2011. Yaris 2011. Menurut saya no minus, PR ada, yaitu hanya nyalon sama cover jok, karena joknya masih asli dan agak kotor begitu. Tapi kalau bagi saya sih ya, karena ini yang nyari cewek, saya tidak tahu. Kalau bagi saya tidak usah ngover jok, udah enak sebenarnya. Ini perjalanan ngambil karena sudah deal, dan dari angka 130 itu masih sisa karena deal di angka 124. Jadi masih ada kelebihan 6 juta untuk beres-beres. Yang pesen juga subscriber kita dari Kebumen. Semoga transaksi sore ini beres. Saya 14.47 baru OTW ke tempatnya karena uang baru masuk. Kemudian mobil sih sudah siap dari tadi pagi, surat sudah siap, semuanya lancar. Semoga transaksi kali ini lancar dan segera bisa saya kirim ke Kebumen mobilnya. Jadi ini orangnya pasrah, 100% benar-benar pasrah. Kalau justru seperti itu malah saya yang mumet. Artinya di sini nama saya benar-benar dipertaruhkan, mulai dari pemilihan unit, pembayaran sampai pengiriman. Bahkan katakan kalau nanti ini butuh saya cek olinya, kok butuh di servis, diganti oli, akan saya ganti oli. Teman-teman, saya akan update nanti di lokasi. Kalau saya bisa ambil gambar di lokasi, akan saya ambil gambarnya. Kalau tidak bisa, mohon maaf. Tapi semoga bisa ambil gambar, karena ini saya bawa orang agak banyak. Jadi misalnya yang satu ngomong, yang satu bisa ambil gambar. Ada yang lucu di perjalanan tadi malam, saya bawa ini karena ini mobil orang, bodinya juga masih mulus semua. Saya untuk pertama kalinya saya mengemudi dengan rasa takut.
Bahkan untuk goyang kiri saja saya mikir beribu-ribu kali. Kata istri saya, ini bukan Mas Wahid. Ini bukan driving stylenya Mas Wahid nih. Tapi alhamdulillah jam setengah 12 sudah nyampe Purworejo. Kita tidur sebentar. Lalu ini sudah start lagi menuju Kebumen. Ternyata Kebumennya perbatasan dengan Banyumas, jadi masih agak ke sana ini. Ketemuan di pinggir jalan katanya, karena kalau harus masuk rumahnya agak pelosok begitu. Jadi saya meminta untuk ketemuan di jalan supaya nanti saya kembalinya ke arah Semarang bisa langsung naik bis. Tepatnya ketemuan di Balai Ijo. Selamat bagi kalian yang tidak berpuasa karena kita akan ketemuan di rumah makan. Teman-teman sudah sampai pengantaran, sudah ketemu Mbak Ica namanya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi kuncinya ini masih lengkap. Ini serep, ini masih ada serepnya juga, tapi yang asli pakai itu saja. Kemudian BPKB sudah tak cek sih. Mau cek sendiri lagi. Ini berarti nggak harus balik nama, nggak apa-apa? Nggak harus, dipakai aja. Pakai aja. Sampai ini 5 tahun ke depan masih bisa dipakai karena plat nomornya baru aja diganti. Nah, tapi per tahun kalau mau di Kebumen kita bisa nembak istilahnya, minta tolong tukang parkir atau siapalah atau biro jasa. Ini udah diblokir, saya udah bilang jangan sampai diblokir. Kalau misalnya nanti ada rezeki turah balik nama kan berarti 2/3 dari pajaknya ini sekitar 2, sekian. Berarti kan otomatis 2/3 nya sekitar 1,5 lah biaya balik namanya. Itu kalau mau balik nama, tapi kalau udah dipakai dulu nggak apa-apa. STNK di kontak itu di Ijo, untuk nota dikasih 2, tapi memang rata-rata kalau jual beli notanya kosong. Terus berikutnya faktur, tentang faktur kendaraan. Faktur itu apa? Faktur itu sebenarnya rapat penting ketika mobil itu sudah jadi milik kita. Dia hanya menjelaskan bahwa mobil ini benar-benar dibeli secara resmi begitu aja. Faktur itu kan yang melepaskan yang menjual gitu. Artinya ora selundupan. Tanda bukti gitu ya, Pak? Ya, nah, nota awal. Ini fakturnya. Sak bendel tak jaluk kabeh. Ini fakturnya asli ya. Faktur kendaraan seperti ini, identitas kendaraannya ini sudah tak cek semua, nomor rangka, nomor mesin sudah tak cek, cocok dengan BPKB, cocok dengan STNK, cocok dengan kendaraan. Saya sampai gini kan. Mas, nek ora podo tak balik ke 10 kali lipat tenan yo Pak. Tenan. Enak. Jadi ini sudah paham ya? Iya, Pak. Ini di sini. Sebelum kita bahas tentang mobilnya, kemudian kunci tak taruh sini lagi, kuncinya, jadi masih lengkap banget, memang terawat mobilnya. Kemudian ini manual book namanya. Ini kalau mobil masih ada ini, dijamin mobil terawat begitu. Nah, ini kemarin tak ganti oli mesinnya tok karena metiknya dia tidak punya alat untuk vakum. Jadi ganti oli metik itu ada 2. Satu kuras namanya, satu tab biasa. Kalau tab biasa ndak usah wong, karena ini baru aja diganti. Ini kan di kilometer 39.000 itu oli personelnya sudah diganti. Artinya kemarin saya konsultasikan ke sini, ndak usah diganti Mas. Kalau hanya ganti ya ndak usah. Kalau mau kuras ndak apa-apa. Tapi saya hanya ganti oli. Ganti olinya ini saya pakai Shell Helix HX7. Shell Helix HX7 iki yo nek menurutku wis apik wong regane we 400.000. Nota ada 400.000. 385, 400.000 susuk 15.000. Kemudian ini tak simpen, yang sekarang jadi patokan ini berarti ganti oli berikutnya itu di kilometer 64.000 karena sekarang baru 59.000. Yang digantung ini, gantung sini biar nanti jenengan ngerti. Kita masukin sini ya. Terus servis kendaraan di sini ada record, dia nyavis kapan aja, dari record semuanya itu belajar sendiri. Nah, saya mungkin tidak saya pelajari karena wes kelantur begitu, wes tidak perlu lagi, tak simpen. Ini manual book, jarang kali beli mobil second dapat kayak gini ya. Manual book, kunci serepnya jarang gitu. Terus ini wae ya BPKB biar nanti disimpan sendiri ya, pakai map atau apa gitu ya.
Nah ini harus ngerti ya. Apa tak ulas saya on off AC off. Satu ini kipas. Tapi begitu diangkat satu dia udah nyala. Dua ini hanya blower. Berikutnya kalau saya lebih suka di ini ada angin. Ini disetting seperti ini. Ini angin dari luar. Jadi ning jobloknya ning mburi truk bakalan mampu solar. Saya lebih suka angin dari luar masuk. Jadi ventilasinya itu dibuka di depan sana ada ventilasi. Angin dari luar itu masuk. Kalau saya lebih suka settingan ini aja. Kemudian ini hanya kepala tok AC-nya. Tapi kalau sini kakimu tak jamin bakalannya dingin. Ya toh dingin toh. Ini terserah ini terserah. Nek sikile sumuk ya toko dikipasi. Bebas ya. Nek ini temperatur paling tidak dingin karena tadi hujan dingin banget. Ini tak buat tidak dingin, bisa paling dingin seperti ini. Nah, paling ini dingin maksimal. Ini. Maksimal. Kemudian ini namanya defogger. Defogger kaca belakang. Kalau kaca depan kan nggak mungkin ngembun. Karena ada ya wiper belakang ada. Cuma ini untuk barangkali nyopir bengi, hujan, kaca belakang pasti berkabut. Ini nyalain aja supaya kabutnya hilang. Jadi nanti bening kaca belakangnya. Kemudian power window kita dari sana aja. Ini ngunci seluruh pintu. Oh ini ngunci seluruh pintu. Ini buka seluruh pintu. Kemudian kalau ini dipencet, ini pintu penumpang lain tidak bisa dibuka. Saya juga tidak bisa buka. Tidak bisa mengaktifkan. Kalau ini dipencet. Kalau ini mbok nonaktifkan, saya bisa buka. Mereka semua bisa buka juga. Begitu. Jadi itu elektrik mirrornya ada di sini, di setting sendiri. Audio pelajari sendiri, banyak banget loh. R reverse mundur, N netral, D itu begini. Injak rem ya. Kamu nek belajar kon nginjak rem itu pakai kaki kanan apa kiri? Pakai kaki kiri. Masa? Kemarin kan manual. Oh manual. Sekarang gini. Matic, kursus singkat ya. Matic itu kaki kiri bener-bener nganggur. Rem itu kaki kanan, gas kaki kanan. Jadi nek nginjak rem, karena kamu nginjak rem pakai kaki kiri langsung nyut begitu berhenti. Ini kan ada matic yang jalurnya lurus, ada yang bergelombang seperti ini. Kalau yang jalurnya lurus, yang di video itu ya. Itu ada shift lock-nya di sini. Artinya ada tombolnya. Kalau ini tidak perlu pakai tombol, tapi harus mengikuti garis ini. Jadi nek kayak gini kan ada anak kecil pernah bakal goyang. Nah di situ manfaat ada shift lock, tapi kan karena ini tidak ada shift lock, maka dibuat jalur yang berkelok seperti ini. P untuk parkir dalam waktu lama. Kalau bangjo atau apa pakai N aja. R mundur, dia akan bunyi tit. N netral, dia akan mengikuti garis ini. D itu ada dua. D yang drive itu dari gigi 1 sampai gigi 5. D3 itu tinggal digoyang gini. Ini kalau mau untuk misal nih kita jalan terus mau overtaking atau mendahului truk, kita goyang aja di 3. Itu nanti mobil akan terasa begitu. Jadi ini kalau ada fitur lain namanya overdrive. Overdrive itu sama saja dengan seperti ini. Jadi overdrive itu ono sing tombol ini warna-warna, yang jelas ini gunanya untuk akselerasi lebih cepat. 2 seperti yang kamu WA tadi, untuk agak menanjak. Ini untuk tanjakan yang low, yang tanjakan yang paling tinggi. Kalau itu turun yang curang. Turun curang bisa pakai D3 atau bisa pakai 2. Ben fitur engine brake-nya intinya main rak mesake reme. Sini ada bengkel Toyota enggak? Kayaknya ada sih di Gombong paling. Enggak apa-apa, nanti ketika jenengan enggak mantep, artinya kalau saya satu-satunya yang bikin ini enggak mantep adalah oli matic-nya. Nek iso oli matic-nya dikuras. Wingi karena saya hanya punya waktu hari Sabtu, karena ini kan Jumat. Saya aja enggak Jumatan, dari Jumat itu sore saya WA jenengan, tak tidur dulu ya Mbak, itu kan benar-benar sampai sore. Karena penarikan uang yang sekian itu agak susah. Jadi sampai bisa sore Sabtu saya mulai ganti oli. Saya nyari bengkel yang lain tidak ada di dekat-dekat. Akhirnya olinya belum tak kuras. Nek bisa oli maticnya dikuras. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa karena kan udah diganti. Oh ya, tanya. Kenapa dirimu gitu percaya kepada saya? Kelihatan aja. Kelihatan namanya. Orang yang bisa dipercaya senang tuh kelihatan naik gitu. Apalagi Mas Wahid kan udah punya channel banyak. Cuma kelihatannya bisa dipercaya. Enggak, saya tuh heran loh Mbak. Terutama adik saya. Ini gimana toh? Uang 127 itu banyak. Adik saya ngeromiang. Jangan kan transfernya ke rekening adik saya.
dia itu kaget, Pak, duitku oke banget ki. Ya sudah baik. Ya iki Kan baik kok. kelihatan dari face-nya gitu loh. Pak, ini duit kok akhirnya ditransfer toh, kok percaya temen dah gua duit. Saja kok ada orang yang nek lainnya memang ada yang minta dipilihkan mobil. Cuma dia datang, dia ikut meriksa, yang bayar juga dia, jadi gua tak temok ketok begitu. Mobil sementara itu jadi hitung-hitungan. Tapi kemana? Jadi ini buka bagasinya di sini. Ini ada puteran. Ini olinya masih sisa 500 ml, setengah liter. Karena kapasitas tangkinya kan 3,5 liter. Ini 4 liter. Jadi masih ada sisa, barangkali nanti mau dicek di sana. Harus ini kunci ban. Kemudian ini segitiga pengaman. Ini ada derek yang buat derek. Terus P3K masih utuh. Ini apa belum tak bukai. Oh iya. Nek meh buka kunci serep begini. Ini diputer. Yo nek bane anyar. Baru semua ya. Baru semua nih kelihatannya. Apalagi ya? Coba apa sih? Masalah yuk. Ini rem ini masih segini. Artinya masih oke aman. Ini kulunnya bisa kita lihat di sini. Itu masih gitu. Yo, lepas rem. Kalau ragu, kalau kamu sudah nyoba kayak gini dan ragu, silakan manggil Om. Tapi minimal saya sudah. Sekarang kamu nyoba gasnya jajal. Matic cuma satu kaki. Udah, ini aja tau. Gas rem tak udah. Iya. Ragu. Gimana? Suwe-suwe aku tekan. Alam ini. Kalau tempat itu pegunungan. Naik turun. Oh gini ya, naik turun. Nek ragu, panggil Om. Yo, mau ragu apa kamu lanjutkan? Ya kalau masih ragu ya enggak apa-apa tau. Ya nek ragu tak pinggirke, dirimu ngenteni Ommu. Tak turun biar nggak jauh-jauh jalanku ke sana. Ini belok di mana nanti ya? Gampang, maksudnya kalau kamu berniat mau bawa ini sendiri, aku tak turun sini. Tapi Janganlah. Jauh banget. Kalau ragu, kalau yakin, teruskan aku tak jalan ke sana. Digas juga Jalan. cepet kayak gini ya? Iya. Enak toh? Terus kemarin kenapa kursusnya enggak metik? Nggak ada. Enggak ada metik. Kan Kursus juga pakai mobil Kijang LX. Hah? Ya, kok penting sih. Enak ini kok. Iya. Yakin apa ragu? Mundur lagi, mundur. Balik. Ya udah tak seterin sini. Masih kasar ya? Enggak apa-apa. Alhamdulillah pengiriman selesai, sukses lancar. Kita pulang naik bis ke arah Purworejo. Budiman cepat.